Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Oke, halo, selamat datang di Max Trading Room. Kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari video sebelumnya, yaitu candlestick yang high impact ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Morningstar, Evening Star, dan Doji ya. 3 candlestick itu yang menurut saya sangat-sangat high akurasi ya. Kalau Doji ada penyesuaian, Maksudnya penyesuaian itu gimana? Nggak semua Doji itu high akurasi, dan nggak semua Doji juga bisa kita entry in. Oke. Yang pertama adalah Morningstar ya. Morningstar itu biasanya candlesticknya dalam berbentuk adalah seperti ini ya, seperti sini nih. Di sini ada satu candle ke bawah ya, terdiri dari 3 candle ya formulanya. Ada satu candle di sini satu, lalu kedua di sini bentuknya begini ya, kecil dan nggak lebih tinggi, nggak lebih besar, tapi kecil di tengah-tengah. Dan yang ketiganya adalah ini besar ya, besar. Nah, ini harus candle kedua ini ya, candle ketiga ini harus ada di sini nih, antara close body sama open body candlenya sebelumnya itu harus tertutup. Sini ya, ini kan close ya, ini close, ini body, ini open, lalu ini ditutup ya, dimakan gitu loh. Nah, pola seperti ini valid seperti Morningstar atau menjadi Morningstar ya. Nih, jadi Morningstar itu 3 candle formula apa namanya, setupnya ya, setupnya 3 candle yang begini. Oke, cara entry-nya bagaimana coach gitu. Cara entry-nya adalah kita bisa manfaatkan dari sini nih ya, dari low-nya tengah 2354, berarti stop loss-nya 2349 ya. Ini contohnya pada saat gold masih di 2000-an ya. Kalau sekarang kan gold udah 3000. Nah, ini contohnya adalah di saat gold 23 2000-an gitu. Nah, stop loss di sini. Hitung dari jarak OP. OP-nya di sini kan 2360 ya. 2360 ke 2349 berapa poin? Kita cek nih tariknya. 11 poin ya. 11 poin lalu tarik ke atas. Nah, di sini nih di 2371 ya. 2371 sebagai TP-nya 2371. Lalu bakal kena ya, boom, kena. Dan ternyata kalau misalnya kita lihat juga ini panjang ya. Ini Morningstar menjadi pola candle yang cukup panjang tuh. Kenaikannya lihatin tuh. Terus-terusan. Nah, pertanyaannya apakah pola bentuk candle seperti ini menjadi Morningstar ya? 1, 2, dan ini 3. Sebenarnya pola candle ini bisa-bisa aja dia Morningstar ya. Morningstar, cuman kurang cantik sih ya. Kurang cantik. Kenapa? Karena kalau candle ketiganya besar, itu sebenarnya nggak menyalahi aturan. Tapi stop loss-nya agak panjang ke bawahnya ya. Stop loss-nya agak panjang. Contoh kayak gini kan, dia candle berikutnya nggak langsung lari, tapi ke bawah dulu tuh. Dan mungkin bisa aja kena stop loss duluan langsung terbang lagi gitu. Jadi bagusnya tuh candle ketiganya tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Yang pasti harus ada makan dari candle close-nya dan open-nya gitu. Itu contoh candle dari Morningstar ya. Nah, untuk Evening Star itu kebalikannya dari Morningstar ya, begitu. Untuk Morningstar kebalikannya adalah Evening Star. Kita cek apakah ada momentum dari Evening Star ya. Evening Star kayaknya cukup jarang ya, karena kan gold kalau kita tahu sendiri naik terus ya. Nah, ini nih ya, ini bisa nggak jadi Evening Star? Bisa ya, bisa. Tapi kan shadow candle ini panjang, nggak masalah ya. Shadow ini panjang nggak masalah, karena candle pertama. Candle kedua ini lebih panjang lagi ke atas, nggak masalah juga. Yang penting adalah syaratnya, kalau misalkan dari Evening Star dan Morningstar, shadow-nya itu minimal harus sama atau jaraknya beda boleh, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jompang
ya, nggak terlalu jompang jaraknya tuh. Nah di sini ini sebagai candle konfirmasinya, boom, gitu ya. Kita cek di sini melewati kan antara close-nya dan open-nya dilewati oleh candle ketiganya, dan ini valid. Lalu entry di sini nih, entry pada saat low-nya ini ya, low dari candle kedua ini disentuh, sell. Nah dari sini bentar dulu, ini ya low apa high terakhir ini 2528 ditambahin 5 poin berarti 2533 ya, 2533 sebagai stop loss-nya. Nah kita tandain 2533. Nah 2533 sebagai stop loss-nya. Lalu dari entry di sini ya, cek berapa poin di sini, 95 pip ya, kecil ya, kecil 95 pip, anggaplah 10 poin ya, 100 pip. Nah lalu berarti dari bawah, dari sini nih, dari open sini 2523 berarti 2513 ya, 2513. Apa kena 2513? Kena ya, pas banget di sini 2513 sebagai TP-nya. Kena nih ya, kena nih 2523 ke sini 2513 dan ini ke atas 2533. Kena. Dan ini sebagai formasi valid dari evening star ya. Yang ini nih. Yang tiga ini nih, ya. Yang saya tandai. Nah, ini ya. Ini evening star, lalu sebelumnya tadi itu morning star. Nah, ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini evening star ada di pucukan. Bagus ini evening star ada di pucuk. Kok ini termasuk nggak? Nggak ya, ini nggak termasuk. Kok ini masuk ke lebih ke shooting star sih. Ini shooting star masuknya. Tuh, ya. Kan? Bagus banget. Jadi morning star sama evening star biasanya jarang banget memberikan signal yang false atau signal yang palsu, itu jarang banget. Candle pola terakhir ya, pola candle terakhir atau yang disebut dengan doji. Doji ini sebenarnya disebutnya sebagai candle kosong ya. Kenapa? Karena yang ada transaksi di situ. Nah, doji ini ibaratnya bukan untuk kembalikan. Biasanya ada beberapa orang yang bilang, kalau udah ada doji pasti bakal ada pembalikan. Enggak ya, itu salah total. Doji itu diibaratkan dengan stop, ya, berhenti. Market itu berhenti. Nah, yang kita tahu kalau market berhenti itu bisa apa? Bisa lanjut, bisa balik arah kan? Kalau lanjut biasanya kalau misalkan ya volume transaksi buy lebih besar. Kalau misalkan balik arah ya berarti di situ kalah gitu loh. Apa namanya, transaksi buy-nya kalah dengan seller, berarti dia berbalikan. Jadi filosofinya doji itu seperti itu. Seperti ini. Nah, ini doji nih, ya. Ini doji di sini nih. Mana tadi tuh? Mana ya? Kita sudah nandain. Nah, ini nih, ya. Doji nih. Ini doji kan. Tapi belum mau ngebalik. Iya, belum ngebalik gitu. Ini pun sama kan, setelah ada doji ke atas dikiranya bakal naik. Nggak tahu gimana, turun dulu ke bawah. Tes slow dulu, baru dia ke atas lagi. Gitu. Jadi kalau doji itu benar-benar harus ini ya, harus dipertimbangkan untuk titik entry-nya gitu. Contoh kayak gini, ini pun sama doji ya, kosong gitu, nggak ada banget gitu. Ya. Oke, kita langsung aja ke contoh ya, contoh dari doji itu. Ada yang namanya long leg doji ya. Long leg doji itu doji yang ukurannya itu panjang kakinya ya. Salah satunya panjang. Bisa shadow bawahnya panjang, bisa shadow atas yang panjang. Gitu loh. Jadi nggak menentu lah kalau long leg doji itu. Contoh kayak gini ya. Ini sih masih ada bodinya ya. Kalau doji benar-benar harus lebih tipis banget. Harus lebih tipis banget. Contoh kayak, nah ini nih ya, contoh kayak gini. Bang, kalau ini termasuk pola Morningstar enggak? Enggak, ya. Ini nggak termasuk pola Morningstar. Kenapa? Karena kalau kita lihat shadow bawahnya ya, shadow bawahnya ini terlalu panjang, jompang dengan shadow atasnya. Sedangkan Morningstar, candle keduanya ini shadow atas dan shadow bawah harus minimal sama, atau boleh juga toleransi beda sedikit. Kalau ini panjang kaki atasnya,
kaki bawahnya panjang, kaki atasnya pendek, kecil gitu ya, kurang seperti itu. Kita cari lagi. Nah ini doji tuh, rentetan doji kan, nggak ada artinya apakah dia lanjut ke atas lanjut ke bawah tuh, nggak ada artinya doji tuh. Jadi khawatir, harus paham ya, ini kayak gini doji semua nih, doji kan tuh, ini doji sama doji. Nah artinya pasti nggak ada yang masuk tuh. Di sini liatin doji baik banget ya, doji, lalu dia ke atas terbang kan. Dan ini sebagai konfirmasi bahwa dari 1 jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 jamnya dari shadow di sini, 7 jamnya dari doji di sini dipertegas oleh satu candle buyer yang menutup semua doji. Artinya apa? Artinya ya kuat buyer, ke atas lah, dia terbang ke atas tuh. Jadi ketika ada doji berentetan lebih dari 3 jam 4 jam itu udah harus khawatir ya, karena bisa aja market pada hari itu satu arah gitu. Oke. Contoh candle yang kita entry-in dari doji ada nggak? Ada ya, cuman jarang sekali munculnya ya, yaitu adalah Gravestone doji dan Dragonfly doji ya. Kalau misalnya Gravestone doji itu tuh dari atas ke bawah ya, bentuknya begini nih, begini. Ini dojinya, shadownya ya, ini shadownya. Nah ini segini nih ya, ini Gravestone doji. Nah bentuknya begini, bentuknya persis banget begini nih ya, bentuknya begini dojinya tuh. Karena suka ada shadow dikit nggak masalah ya. Nah begini shadow dikit kayak gini nggak masalah, masih valid sebagai Gravestone doji ya. Nah lalu apakah ini sebagai Gravestone doji? Enggak ya, ini bukan sebagai Gravestone doji. Kenapa? Karena di sini shadow atasnya, bodinya ini masih cukup tebal ya, bodinya masih cukup tebal begitu. Cuman kalau untuk mencari contoh Gravestone doji sangat susah ya, sangat susah, apalagi di emas. Kenapa? Karena emas volatilitasnya besar banget ya. Nih seperti ini contohnya nih, ini di M5 sih, tapi ini Gravestone doji ya. Dari sini ke sini ini harusnya turun, karena udah ada Gravestone doji. Tapi kenapa ini naik ya nggak tahu ya, nggak tahu. Itu apa pentingnya stop loss. Ditambah ini time frame M5 ya. Kalau misalnya kita tahu semakin kecil time frame maka akan semakin banyak juga false yang diberikan oleh candlestick begitu. Oke. Nah Dragonfly doji bagaimana quotes Dragonfly doji? Dragonfly doji sama seperti dari kebalikannya Gravestone doji ya. Nah seperti ini contohnya nih ya, ini bisa sebagai Dragonfly doji karena shadow atasnya dikit banget tipisnya, tapi mirip kayak gini. Ini Dragonfly doji, artinya apa? Artinya ya udah siap-siap untuk ke atas, harga mencoba ke bawah tetapi nggak kuat lalu ke atas kembali. Tapi ini kan turun coach gitu kan. Justru itu, karena M5 sekali lagi ya, M5 itu seringnya memberikan signal palsu gitu. Jadi kalau M5 benar-benar harus setupnya cantik banget, harus bagus banget, mendukung banget baru entry. Kalau dia satu, apakah sering pola candle ini keluar? Enggak ya, jarang banget. Kalau misalnya muncul pun boleh tuh langsung di entry-in aja, nggak masalah. Contoh gini, nah ini nih ya, contoh kayak gini ya. Ini Dragonfly doji ini masuk ini dari sini ke atas dikit doang, terus ini ada shadow atas dikit aja ya, nggak masalah, bisa langsung masuk tuh gitu. Dia ke bawah dulu ya nggak ngaruh lah ya, cuma dari sini dia ke atas lagi tuh begitu ya. Nah ini nih, ini shadow bawahnya terlalu panjang ya. Gravestone doji itu harus benar-benar nggak ada shadow bawah. Nah ini nih ya, ini termasuk Gravestone doji nih, kecil nih ya, dari atas ke bawah kecil, udah begini tuh gitu ya. Ini Gravestone doji. Oke ya, paling cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat
Untuk yang ingin lebih jelasnya dan ingin lebih lengkapnya, boleh bergabung dengan Dynamics Masterclass. Candlestick ini, materi candlestick ini di Masterclass, di Dynamics Masterclass dikupas lebih dalam lagi. Ada single candlestick, double candlestick, dan triple candlestick, dan di situ dijelaskan secara detail dan diberikan prakteknya juga langsung di grupnya gitu ya. Jadi untuk kamu bergabung, silahkan bergabung. Boleh cari atau hubungi trading advisor kita yang seluruh di Indonesia ada. Dan boleh juga untuk subscribe ya channel ini di Dynamics Official. Jangan sampai kita ketinggalan informasi-informasi atau berita atau konten-konten menarik dari Dynamics lainnya. Saya Vincent, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.